Pada hari ini Kementerian Luar Negeri memberikan pernyataan pers tahunan. Kita langsung tergabung bersama rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia, Ruli Kurniawan. Langsung dari lokasi, selamat siang. Ruli, silakan dengan laporan Anda langsung dari sana. Ya, selamat siang Heranov, dan kita baru saja sama-sama menyaksikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2023 yang tahun ini mengangkat tema Leadership in a Challenging World. Tema sangat menarik sekali, dan kalau tadi kita sama-sama menyaksikan ketika di awal Menlu menyampaikan pernyataan persnya, ada satu statement yang dikeluarkan oleh Ibu Retno terkait bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk menjadi solusi dari beragam permasalahan yang ada di dunia. Baik itu dilaksanakan di tahun 2022 dan nanti akan ada di tahun 2023. Semuanya dibahas pada pernyataan pers pada kali ini, dan kalau tadi kita melihat sama-sama ada beberapa poin yang coba diangkat oleh Ibu Retno dalam pernyataan persnya. Yang pertama adalah terkait bagaimana Indonesia berhasil melaksanakan presidensi G20 di tahun 2022, di mana dihasilkan adanya konsensus di sana dengan adanya Bali Declaration, di mana seluruh anggota G20 menandatangani kesepakatan tersebut. Dan tidak hanya mengeluarkan Bali Declaration, namun juga menghasilkan sejumlah kesepakatan mulai dari Pandemic Trust, Pandemic Fund, dan juga ada Bali Compact di sana. Dan tidak hanya terkait dengan presidensi G20 2022, dan Bu Menlu juga sempat mengangkat terkait dengan diplomasi kedaulatan, di mana di tahun 2022 ini telah disepakati adanya batas ZEE Indonesia dengan Vietnam, di mana sudah ada perundingan selama 12 tahun, dan akhirnya tahun kemarin berhasil disepakati terkait dengan batas wilayah kemaritiman antara Indonesia dengan Vietnam. Dan juga terus dilaksanakan adanya perdamaian atau perundingan terkait dengan batas wilayah darat antara Malaysia dan juga Timor Leste. Di tahun 2023 ini sudah ada komitmen juga untuk menyelesaikan beragam permasalahan terkait dengan kedaulatan Indonesia, terkait dengan batas laut dan juga batas darat dengan negara tetangga, baik itu dengan Malaysia, dengan Vietnam, dan juga dengan Timor Leste. Dan juga dibahas terkait dengan diplomasi ekonomi, bagaimana positioning Indonesia di ASEAN dan juga di Indo-Pasifik. Dan juga tak kalah penting tadi coba diangkat oleh Ibu Retno terkait dengan kedaulatan diplomasi Indonesia, dan juga ada diplomasi ekonomi diangkat di sana, dan juga ada diplomasi perlindungan warga negara Indonesia. Cukup menarik sekali karena tadi Bu Retno sempat menyampaikan di tahun 2022 Indonesia berhasil menyelesaikan 30.000 kasus perlindungan warga negara Indonesia, di mana ada 422 warga negara Indonesia yang dipulangkan menjadi korban sindikat online scams dari Kamboja, dan juga ada berhasil menyelamatkan 22 orang warga negara Indonesia dari ancaman hukuman mati, dan juga berhasil mengembalikan hak finansial warga negara Indonesia di luar negeri senilai lebih dari 120 miliar rupiah. Dan tidak hanya itu, Bu Menlu dan juga Bu Retno juga sempat menyampaikan selain diplomasi tersebut yang diangkat, isu terkait dengan ASEAN juga menjadi hal yang cukup penting di sini, di mana diharapkan ASEAN akan menjadi banyak dibahas, dan juga masa depan ASEAN juga sentralitas ASEAN tidak hanya di Asia Tenggara, namun juga berusaha untuk tetap menjadi positioning yang besar sekali pada wilayah atau di region Indo-Pasifik. Dan Indonesia di tahun 2023 menjadi chairman untuk ASEAN Summit, dan dari ASEAN Summit mengangkat tema adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Dan di sini yang akan coba ditekankan oleh Indonesia sebagai chairman adalah bagaimana posisi Indonesia di wilayah ASEAN, Asia Tenggara, dan juga Indo-Pasifik, namun juga bagaimana mencoba untuk menyelesaikan permasalahan politik di wilayah Myanmar, dan juga terkait dengan permasalahan Rohingya, karena saat ini sudah ada ratusan pengungsi Rohingya masuk ke dalam Indonesia, dan bagaimana mencari solusi bersama. Karena pada KTT ASEAN di Kamboja pada 2022 lalu tidak terjadi konsensus terkait dengan kasus-kasus Myanmar ini, dan harapan sama-sama adalah bagaimana Indonesia pada chairman ini di tahun 2023 bisa menghasilkan konsensus terkait dengan permasalahan tersebut. Dan tidak hanya itu, ada beberapa prioritas yang coba diangkat oleh Ibu Menlu di tahun 2023 ini terkait bagaimana terus mencoba untuk konsisten membantu perjuangan rakyat Afghanistan, dan juga terus untuk membantu rakyat Palestina untuk mencapai kedaulatan dan kemerdekaannya. Dan tidak hanya itu, sekaligus juga untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di tahun 2029 hingga 2030, dengan diharapkan banyak sekali masukan dan juga bantuan dari negara-negara dan juga masyarakat Indonesia untuk bisa mencapai goals dan prioritas yang disampaikan oleh Bu Retno tadi. Dan tidak hanya itu, kita akan coba membahas lebih dalam lagi terkait dengan diplomasi kedaulatan perlindungan warga negara Indonesia yang tadi cukup panjang dibahas oleh Ibu Retno. Tadi disampaikan pada tahun 2022, 30.000 kasus berhasil diselesaikan. Dan kira-kira bagaimana sebenarnya harapan yang akan bisa dicapai oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan
diplomasi pelindungan warga negara Indonesia bersama Sudirajat Pak Andi Rianto sebagai Dirjen Protokol dan Konsuler dari Kemenlu. Pak Andi, kita cepat saja Pak Andi. Kita tadi sebenarnya sama-sama dari Bu Retno katakan bahwa di tahun 2022 30.000 kasus berhasil diselesaikan oleh Kemlu. Kira-kira di tahun 2023 sudah ada sinyal-sinyal kira-kira kasus-kasus apa saja yang kira-kira akan diselesaikan dan sekarang sudah dalam tahapan let's say negosiasi atau perundingan lebih dalam lagi, Pak. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Menlu tahun 2022 memang kita berhasil menyelesaikan lebih dari 30.000 kasus. Ini kurang lebih 85% dari 35.000 kasus yang kita terima sepanjang tahun 2022 yang lalu. Nah, sebagai prioritas diplomasi, ya, diplomasi pelindungan tentunya tahun ini, tahun 2023 akan tetap menjadi prioritas kita. Karena masalah ya pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri itu tidak akan pernah putus ya. Masalah demi masalah terus berdatangan dan kita harus hadir. Negara harus selalu hadir di mana warga negara kita menghadapi masalah. Dan tahun 2022 yang lalu memang ada modus operasi baru, yaitu kasus yang terjadi penipuan terhadap sejumlah WNI kita di Kamboja ketika mereka terlibat dalam kasus-kasus scam online. Nah, yang menariknya dan ini sudah kita antisipasi tahun 2023 karena kita sudah menerima laporan dari beberapa perwakilan kita di Laos, di Myanmar, ya, di Thailand dan juga bahkan di Manila, Filipina. Kasus-kasus mirip seperti di Sihanoukville di Kamboja itu sudah kita terima. Karena itu ini akan menjadi prioritas kita ya, tahun 2023 ini bagaimana kasus serupa di Kamboja bisa juga kita selesaikan dan di tanah air sendiri sebagai hasil dari penanganan kita di Kamboja kita sudah mengadakan rapat-rapat di koordinasi dipimpin oleh Menko Polhukam. Kita melibatkan teman-teman kita, kementerian dan lembaga terkait ya, Mabes Polri, imigrasi, bagaimana supaya kasus-kasus seperti ini tidak berulang-berulang sampai ke tahun-tahun berikutnya. Tapi for sure Mas, tahun 2023 ini kita sudah menerima ratusan kasus di sejumlah negara di Asia Tenggara terkait dengan online scam. Apakah bisa dikatakan bahwa warga negara Indonesia menjadi target untuk scam semacam itu, Pak? Itu menjadi antisipasi besar rakyat Indonesia sebenarnya. Ya, ini memang menarik kasus scam online ini karena WNI kita yang direkrut. Ya, ternyata salah satu iming-imingnya ya selain memperoleh penghasilan di sana adalah dia harus mentargetkan ya target operasinya tuh WNI yang ada di sini. Warga negara Indonesia sendiri, tentunya selain warga negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah kerja sindikat, ya. Ini bukan hanya kerja ya sindikat yang kecil. Saya ambil contoh, bulan Agustus tahun 2022 yang lalu kita berhasil menggagalkan 3 pesawat charter yang akan digunakan oleh sindikat ini untuk membawa sekitar 750 WNI kita ke Sihanoukville di Kamboja. Jadi karena informasi kita, kerjasama kita dengan aparat di Kamboja sendiri, kita berhasil menggagalkan 3 pesawat charter. Dan bayangkan, 1 pesawat charter itu nilainya adalah 1 miliar, kurang lebih. Jadi ini bukan sindikat main-main, ini adalah sindikat besar yang harus kita hadapi secara bersama-sama dengan stakeholders terkait. Menarik sekali Pak, ketika Pak Andi katakan bahwa ini adalah kerjasama bersama dengan stakeholder. Berarti tidak hanya Kemlu yang bertugas untuk mengamankan, melindungi yang kita sudah sampai di luar, namun bagaimana stakeholders di hulunya untuk bisa di border di sini. Menko Polhukam sudah mulai involved di sana, kemudian tidak ada lagi korban-korban scam yang masuk ke wilayah Asia Tenggara dari Indonesia. Pak, terkait dengan migran, ini menjadi satu topik yang cukup dibahas belakangan terakhir ini Pak. Buruh migran kita, pekerja migran kita yang ada di Malaysia memiliki banyak sekali masalah, termasuk terancam kehilangan kewarganegaraannya. Sejauh ini bagaimana respon dari Kemlu terkait ini? Ya, jadi kasus WNI kita, khususnya pekerja migran kita di Malaysia memang ini menjadi kasus tradisional dari tahun ke tahun. Dan memang Malaysia adalah konstituen kita terbanyak, 2,1 juta WNI kita ada di Malaysia, di mana ya 80-90% adalah ilegal, ya undocumented. Karena itu tahun lalu Presiden bersama Perdana Menteri Malaysia telah menyaksikan penandatanganan ya, nota kesepakaman antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan proses pengiriman pekerja migran
kita ke Malaysia. Dan ini perundingan ini sudah ya kurang lebih 6 tahun ya mandek dan bisa kita selesaikan tahun yang lalu. Nah, dengan MOU ini dan kemarin pada saat kunjungan Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim ditegaskan kembali bahwa Malaysia siap untuk bekerja sama membantu kita menangani kasus-kasus tenaga kerja kita yang saat ini ada di Malaysia. Terkait dengan pertanyaan tadi, tahun yang lalu kita juga sudah mulai apa yang kita sebut sebagai program pasporisasi. Program ini sudah kita laksanakan sebagai pilot project di Saudi Arabia. Kurang lebih 19.000 WNI kita yang selama ini tidak berdokumen, akhirnya bisa kita berikan paspor. Kita bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil, ya, bekerja sama tentunya dengan Dirjen Imigrasi, dan proyek pasporisasi ini kita sudah sepakat dengan Dirjen Imigrasi, kita juga akan lakukan mulai tahun ini insya Allah secara bertahap di Malaysia. Nah, semoga program pasporisasi ini ya bisa menjawab kekhawatiran saudara-saudara kita di Malaysia takut kehilangan warga negara, bahkan kita akan menjemput bola, kita akan datang kepada mereka bekerja sama sehingga mereka bisa punya kartu tanda pengenal dan bisa membuat paspor. Itu yang akan kita lakukan tahun 2023 ini. Kembali lagi, bekerjasama dengan banyak stakeholders di hulunya juga Pak, supaya itu tidak terus terjadi di 2023 khususnya. Pak Andi, terima kasih sekali lagi Pak, sukses. Sukses terus. Pekerjaan berat 2023 Pak, di tengah kondisi krisis ekonomi global luar biasa dan tension geopolitikal yang masih ada sampai saat ini. Pak Andi, terima kasih banyak Pak. Baik, kembali ke Anda, Heranov. Baik, kita apresiasi kinerja dari Kementerian Luar Negeri dan juga kita harapkan kerja pada tahun ini akan berjalan baik, apalagi KTT ASEAN akan digelar di Indonesia. Terima kasih atas laporan menarik Anda, Ruli Kurniawan langsung dari Kementerian Luar Negeri RI Jakarta.